Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Bagian yang ketiga, di mana kita akan membahas tentang trigonometri sudut rangkap. Nah, rumus-rumus untuk trigonometri sudut rangkap adalah sebagai berikut. Yang pertama, sin 2 alfa sama dengan 2 dikali sin alfa cos alfa. Untuk yang kedua, cos ya. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Bisa juga cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Atau bisa juga cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Ada 3 tipe untuk cos 2 alfa di sini ya. Sin sudah, cos sudah, dan yang ketiga adalah tangen. Tangen 2 alfa sama dengan 2 dikali tangen alfa per 1 dikurangi tangen kuadrat alfa. Nah, ini adalah rumus trigonometri sudut rangkap untuk sin, cos, dan tangen. Karena sudut rangkap, maka bentuknya adalah 2 alfa, dan 2 alfa ya. Langsung kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui cos A sama dengan 1/4 dengan A adalah sudut lancip. Sudut lancip di sini artinya dia berada di kuadran 1. Dan kuadran 1 itu artinya positif untuk semuanya, baik sinus, kosinus, dan tangen adalah positif. Yang ditanyakan, tentukan nilai dari sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Nah, dari yang diketahui dulu akan kita jabarkan ya. Yang diketahui di sini adalah cos A sama dengan 1/4. Kita tulis cos A sama dengan 1/4. Kita ketahui bahwa cos adalah sami, samping per miring. Maka sisi sampingnya 1, sisi miringnya 4. Di sebelah sini akan kita gambar segitiga siku-siku dengan sudut A ya. Maka kita punya sisi samping yaitu sama dengan 1. Jika A di sini, maka sisi sampingnya ada di sini ya. Sisi samping sama dengan 1. Dan sisi miring sama dengan 4. Maka sisi miringnya adalah ini ya, yang bidangnya miring. Sisi miringnya adalah 4. Nah, ada satu sisi yang belum diketahui. Kita misalkan X. Nah, berapa nilai X? Nilai X dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak yang pertama dikuadratkan ditambah sisi tegak yang kedua dikuadratkan. Sisi miring di sini berapa? Sisi miringnya adalah 4. Maka 4 kuadrat. Sisi tegaknya ada 2. Yang pertama adalah X, yang kedua adalah 1. Maka sama dengan X kuadrat ditambah 1 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, sama dengan X kuadrat ditambah 1. Maka X kuadrat sama dengan 16 dikurangi 1 ya. Satunya pindah ke ruas kiri menjadi minus 1. 16 dikurangi 1 adalah 15. Sehingga 15 sama dengan X kuadrat. Atau bisa kita tulis X kuadrat sama dengan 15. X kuadrat sama dengan 15, maka nilai X sama dengan akar dari 15 ya. Maka nilai X di sini adalah akar 15. Nah, kalau sudah kita ketahui, maka kita perlu cari nilai sin A dan tangen A. Yang pertama adalah sin A. Sin adalah depan per miring, demi ya. Sisi depan dari A adalah akar 15. Maka kita tulis akar 15 di sini. Sisi miringnya adalah 4, maka kita tulis 4 di sini. Maka sin A sama dengan akar 15/4. Lalu tangen A. Tangen adalah desa, depan per samping. Sudut A di sini, maka sisi depannya adalah akar 15. Dan sisi sampingnya, jika A di sini sampingnya adalah ini, sampingnya bernilai 1. Maka kita tulis akar 15/1 sama dengan akar 15. Nah, yang ditanyakan pertama adalah sin 2A ya. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A, sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tinggal kita substitusi nilai sin A dan cos A-nya. Sin A-nya kita substitusi dengan akar 15/4, cos A-nya kita substitusi dengan 1/4. Nah, bisa kita coret ya, 2-nya kita bagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu kita kalikan, atas kali atas, akar 15 kali 1 akar 15, yang bawah 2 dikali 4 adalah 8. Maka sin 2A sama dengan akar 15/8. Lanjut untuk cos 2A. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A
min sin kuadrat A ya. Kita ambil salah satu rumus dari 3 rumus untuk cos tadi ya. Kita substitusi ya. Cos A-nya berapa dikuadratkan dikurangi sin A-nya berapa dikuadratkan. Cos A adalah 1/4, maka 1/4 dikuadratkan. Sin A di sini adalah akar 15/4, maka akar 15/4 dikuadratkan. 1/4 kuadrat adalah 1/16 dikurangi akar 15/4 dikuadratkan berapa? Akar 15 dikuadratkan adalah 15, 4 dikuadratkan adalah 16. Maka 1/16 dikurangi 15/16. Penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal hitung pembilangnya. 1 dikurangi 15 minus 14, maka minus 14/16. Kemudian kita akan hitung tangan 2A. Sesuai dengan rumus sudut rangkap, tangan 2A sama dengan 2 dikali tangan A per 1 minus tangan kuadrat A. Tangan A nilainya adalah akar 15, tinggal kita substitusi. Maka sama dengan 2 dikali akar 15 per 1 minus akar 15 dikuadratkan. 2 akar 15-nya tetap per 1 minus akar 15 dikuadratkan adalah 15. Maka sama dengan 2 akar 15 per 1 dikurangi 15 adalah minus 14. Sehingga kita bisa sederhanakan 2 dan 14 di sini ya. 2 kita bagi 2 adalah 1, 14 kita bagi 2 adalah 7. Maka sama dengan minus akar 15 per 7. Nah, ini adalah hasil untuk sin 2A, cos 2A, dan tangan 2A. Untuk contoh yang pertama. Lanjut ke contoh yang kedua, tentukan nilai dari 2 sin kuadrat 67,5 derajat. Nah, dari rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk rumus cos di sini ya. Kenapa kita ambil cos? Karena kita ambil rumus yang di dalamnya memuat sin kuadrat X. Nah, atau sin kuadrat alfa. Di sini kan cos mengandung bentuk sin kuadrat alfa ya, sin kuadrat alfa ya. Nah, kita ambil yang dalam satu persamaan selain mengandung bentuk sin kuadrat alfa, hanya mengandung satu bentuk sin konstan yang lain ya. Kalau yang baris pertama ini misalnya, dia sudah mengandung sin kuadrat alfa sesuai dengan yang ditanyakan. Tapi di sini dia mengandung cos 2 alfa dan cos kuadrat alfa. Sementara dua bentuk ini adalah bentuk berbeda yang tidak bisa dioperasikan ya. Nanti kita akan kebingungan mencari dua bentuk yang berbeda ini ya. Sementara untuk baris yang kedua, selain dia sudah mempunyai sin kuadrat alfa, dia hanya punya bentuk cos 2 alfa. Nah, jadi nanti bisa kita hitung nilai cos 2 alfanya ini ya. Ini akan kita hitung dan yang sin kuadrat alfanya sudah diketahui dari soalnya ya. Maka akan kita pakai rumus pada baris yang kedua, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, jika cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa, maka berlaku pula 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos 2 alfa. Ini min 2 sin kuadrat alfanya pindah ke ruas kiri menjadi positif, dan cos 2 alfanya pindah ke ruas kanan menjadi minus cos 2 alfa ya. Nah, dari yang ditanyakan kita tulis ulang di sini. 2 sin kuadrat 67,5 derajat. Nah, berarti di sini sudah sama ya. Sin kuadrat ini sin kuadrat, berarti nilai alfanya di sini adalah 67,5 derajat. Maka sama dengan 1 min cos 2 alfa ya. Nanti alfa ini dapat diganti dengan 67,5 derajat. Sehingga 1 min cos 2 dikali alfanya tadi adalah 67,5 derajat. 2 dikali 67,5 derajat adalah 135 derajat. Sehingga kita punyai 1 minus cos 135 derajat ya. Nah, kita akan hitung cos 135 derajat. Nah, kita pakai kuadran-kuadran ya. Jadi di sini kita punya kuadran 1, 2, 3, dan 4. Sementara yang ditanyakan adalah 135 derajat. 135 ada di kuadran berapa? Ada di kuadran kedua. Karena dia terletak antara 90 derajat dan 180 derajat. Kuadran kedua ini positif hanya untuk sinus, selain sinus negatif. Nah,
patokannya yang dipakai adalah sudut tidur, bisa 180 derajat atau 360 derajat. Karena dia ada di kuadran 2 dan menempel di 180 derajat, maka kita pakai sudut patokan 180 derajat, bukan yang 360 karena terlalu jauh ya, tidak ada hubungannya. Nah, jadi akan kita hubungkan 135 derajat dengan 180 derajat. Sehingga 135 derajat itu sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat. Sehingga cos 135 derajat sama dengan cos 180 derajat minus 45 derajat ya. Nah, karena ini cos sementara kuadran 2 positif hanya untuk sinus, maka nilainya menjadi negatif cos 45 derajat. 45 dari sini ya. Cos 45 adalah setengah akar 2. Maka jika minus cos 45 sama dengan min setengah akar 2 ya. Sehingga nilai cos 135 derajat sama dengan min setengah akar 2. Maka kita substitusi ke sini. 1 dikurangi dalam kurung min setengah akar 2. Minus dikurangi setengah akar 2 menjadi dikurangi negatif setengah akar 2 maka menjadi penjumlahan ya, minus-minus ya. Menjadi 1 ditambah akar 2 per 2. Kita samakan penyebutnya, 1 menjadi 2 per 2, maka bisa kita jumlahkan pembilangnya, 2 ditambah akar 2 per 2 ya. Nah, ini adalah hasil dari 2 sin kuadrat 67,5 derajat. 2 plus akar 2 per 2. Lanjut ke contoh yang ketiga, buktikan bahwa sin x min cos x kuadrat sama dengan 1 min sin 2x. Nah, kita akan buktikan bahwa ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Maka akan kita uraikan nilai yang di ruas kiri dulu hingga akan kita peroleh nilai yang sama dengan yang ada di ruas kanan. Maka kita tulis dulu apa yang ada di ruas kiri, yaitu sin x min cos x yang dikuadratkan. Nah, jika kalian ingat kembali rumus a min b kuadrat sama dengan a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Berarti di sini a-nya adalah sin x, B-nya adalah cos X. A kuadrat, maka sin X kuadrat atau sin kuadrat X. Min 2AB, maka min 2 dikali sin X dikali cos X. Plus B kuadrat, maka cos X dikuadratkan atau cos kuadrat X. Nah, dari bentuk ini kita ubah menjadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X min 2 sin X cos X. Nah, ini tinggal dipindah posisinya aja ya. Cos kuadrat X didekatkan dengan sin kuadrat X. Nah, tinggal digeser-geser aja ya, sama. Maka, jika kita ketahui bahwa sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, dan sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa, bentuk ini dapat kita ubah menjadi 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Ini tinggal dibolak-balik aja. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Terus ini yang ruas kanan ditaruh di sini, yang ruas kiri ditaruh di sini sama ya. Maka sin kuadrat X plus cos kuadrat X dapat diganti dengan nilai 1 dan minus 2 sin X cos X. Di sini masih tetap minus 2 sin X cos X dan minus 2 sin X cos X dapat diubah menjadi sin 2X nih ya. Kalau di sini 2 sin alfa cos alfa menjadi sin 2 alfa, maka jika 2 sin X cos X menjadi sin 2X, hanya beda variabel ya. Maka kita peroleh bahwa sin X min cos X yang dikuadratkan sama dengan 1 min sin 2X. Nah, jadi hasil ini sudah sama seperti yang di ruas kanan. Maka sudah terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.